Temanku semua, kita melanjutkan di video yang keempat ya. Pada video yang keempat akan membahas IELTS sampai dengan SMGR. Cukup banyak ini, kalian kebanyakan request soalnya. Langsung ada IELTS menguat 1% di harga 102. IELTS. Untuk IELTS secara technical daily dia masih aman ya, cukup oke juga, masih punya potensi dia naik ke harga 107. Naik ke harga 107. Yang penting dia nggak jebol 100. Udah itu saja kunci dari IELTS. Selama dia masih di atas 100 dan tidak closing di bawah 100, maka ada potensi dia naik ke 105 107. Kalau kok dia jebol 100 atau closing di bawah 100 gitu, dia ada potensi ke 90, bentar ke 97 ya, ke 97 nih, ke sini nih. Kalau dia closing di bawah 100, dia potensi ke 97, dan kalau jebol 97 maka turunnya dalam, itu bisa ke 90 sampai dengan 87. Jadi untuk IELTS silahkan pantau saja area-area tersebut. Kuncinya 100 dan 97 ini nggak boleh jebol. Itu saja sih dari IELTS. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya cukup oke. Silahkan buat kalian yang mau cicil entry di harga sekarang 102 sampai dengan 100, SL boleh di 99 atau 98, atau mau bikin area beli 100 sampai dengan 97, SL di 95, kayak gitu juga boleh, dengan target nanti di 105 sampai 107 boleh. Lanjut, BKSL minus 2% di harga 114. BKSL ya, oke, BKSL harus berhati-hati secara MACD dan RSI nya dia juga kurang menarik ya, ada potensi koreksi terlebih dahulu, turun, ini potensinya turun dulu ya. Untuk BKSL ini target turunnya lumayan jauh, ini bisa sampai ke 100, bisa sampai 100, tapi karena BKSL itu kan bid overnya tebel ya, turun terdekat dia ke 110 dulu, bentar. Oke, turun terdekat dia ke 110 dulu. Kalau 110 nya jebol maka lanjut dia ke harga 100. Itu untuk BKSL ya, harap berhati-hati secara technical daily dan weekly nya juga, dua-duanya kurang menarik, skip. Lanjut, ada CBDK. CBDK minus 0,82% di harga 6025. Untuk CBDK seperti apa ini? CBDK secara technical daily dia ada potensi lanjut turun dulu ya, lanjut turun, tapi dia terlihat di sini ketahan ya, ada support dia di 6000 dan itu tertahan di situ. Kalau 6000 nya jebol ya bisa lah ini ke 5850. Kalau 5850 nya jebol maka lanjut ini bisa ke 5500 ya. Ini pantau lah, pantau support ini saja, dia itu support yang tidak boleh dijebol. Semoga aja di sini mantul ya, di 6000 atau di 5850 dia mantul naik ke atas lagi gitu. Kalau dilihat dari MACD dan RSI nya CBDK memang masih cukup oke sih, cukup oke. Dia masih punya target ke 6250 sampai 6350 secara technical daily. Dan kalau kita melihat dari technical weekly pun dia itu cakep loh, cakep. Jadi gini aja, teman-teman yang mau nyoba CBDK silahkan bikin area beli 6000 sampai 5850 atau 5800 guys. SL nya boleh di 5700 dengan target TP nanti bisa di 6200. Kalau dia break 6200 maka lanjut sampai 6300, 400, 500, itu bebas ya. Technical weekly CBDK menarik. Lanjut, the Fore minus 0,79% di harga 625. Fore, untuk Fore terlihat polanya cakep ya, naik turun naik turun. Nah ini semoga aja pada bulan besok ya, minggu besok sampai 1 bulan ke depan ini naik ya, bikin 4 candle weekly hijau semua. Semoga aja. Ini cakep loh, polanya cakep. Kalau orang-orang yang bertuhankan dengan pola atau orang-orang yang berpatokan dengan pola itu pasti bilang cakep. Kalau saya kan nggak terlalu patokan pakai pola,
Kalau kita lihat dari technical daily, MACD dan RSI nya pun cukup oke ya, dia masih ketahan di garis support ada di 620 sampai 600, itu supportnya fore. Selama dia masih di atas 600 itu bagus. Kalau dia jebol 600 maka mending tunggu di 560-an sampai 550. Tapi kalau dia masih di atas 600 ya bagus. Dia masih punya target kok, targetnya ke 680 sampai 690, itu target fore ya, cukup jauh kan, lumayan ya. Kalian boleh cicil entry sekarang di 625 sampai dengan 600, SL nya boleh di 590 atau 580 dengan target TP di 650, 675, 700 kayak gitu. Boleh bikin plan teman-teman. Jauhnya ini bisa sampai 780, 750 lah bisa, tapi kalian sabar ya, ini bisa jadi target 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Untuk fore silahkan. Lanjut ada kopi, ini termasuk saham zombie. Kopi menguat 0,53%. Saham zombie ini kopi. Oke, kopi saham zombie ya. Kalau dilihat dari technical daily dia masih aman, ini masih cakep. MACD dan RSI nya juga bagus ya, dia juga lagi sideways ini. Cuma yang disayangkan ini kan saham zombie ya, otomatis kalau saham zombie kayak gini itu jarang ada bandarnya kayak gitu teman-teman, jarang ini ada bandarnya ya. Kalian bolehlah cicil entry di 376 sampai dengan 360, area beli SL nya di 350, itu untuk kopi ya. Tapi bersabar, kalau ada bandarnya itu juga biasanya nggak ada untuk kopi ini. Oke, skip lah, nggak ada bandarnya gitu. Lanjut ada kepik, dia minus 1,22% di harga 162. Kepik secara technical weekly dia kurang menarik, ada potensi lanjut koreksi ke harga 152 sampai 148 ya, ke garis warna oranye dan biru ini. MACD dan RSI nya pun cukup berbahaya untuk kepik, harap berhati-hati secara technical weekly. Kalau melihat secara technical daily pun dia kurang oke ya, MACD RSI pun jelek ya, ada potensi lanjut koreksi dulu ya. Buat teman-teman yang sudah punya barang harap bersabar, dan kalau kalian yang belum punya barang lebih baik tunggu saja di sini di 150-an. Itu dekat support ya di 150. Kalau kalian sudah punya barang silahkan berdoa dan berharap semoga besok hijau ya. Kalau hijau memang aman ini, kalau hijau kan ini udah bikin 4 candle merah, dan kalau dia hijau itu aman. Tapi kalau dia lanjut turun ya itu memang sudah waktunya turun gitu. Pantau aja besok ya, semoga aja hijau dulu baru turun gitu untuk kepik. Lanjut ada Mina, menguat 1% di harga 85. Untuk Mina secara technical daily dia masih kurang oke ya, MACD dan RSI nya mungkin ini lebih bagusnya dia sideways dulu ya teman-teman, di rank harga 80-85 gitu dulu sideways, sambil nunggu si MACD dan RSI nya bagus gitu paling, karena weekly nya pun pasti kurang oke. Nah kan weekly nya masih kurang oke ya, weekly nya dengan candle yang seperti ini masih kurang oke. Walaupun MACD dan RSI dia punya potensi, tapi buat teman-teman nih yang belum punya paling nunggu di 80-an aja lah ya. Itu 80 itu area beli yang cukup aman, daripada kalian beli di 85 lebih baik belinya di 80-an. 80 ini ada potensi sideways dulu ya, kalaupun besok dia naik ya naik dikit turun lagi gitu, naik dikit turun lagi, nggak mampu bertahan di atas 100, belum mampu. Tunggu beberapa hari lagi atau 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan mungkin Mina sudah boleh lah, boleh untuk di hold swing panjang lagi, itu boleh. Kalau sekarang masih belum ya teman-teman, paling untuk tektok saja beli 80 jual 85 gitu terus.
beli 80 jual 85, beli 80 jual 85, itu terus silahkan, diperbolehkan kalau seperti itu ya. Masih akan berpotensi bermain di rank harga 90 sampai 80, itu untuk minat. Lanjut ada roti, ini saham lelet menguat 825 ya, itu menguat tipis ini ya, 1 tik sih. Untuk roti ini cocoknya hanya untuk swing ya, dia sedang sideways. Silahkan ini buat teman-teman yang mau swing panjang, ini secara teknikal daily dia menarik ini, menarik, wah cakep ya, tapi candlenya begini ya teman-teman, benar. Oke, secara weekly pun bagus, dia ada potensi pembalikan arah. Ini bisa untuk swing panjang teman-teman, swing panjang ya, bikin area beli 825 sampai dengan 800, SL nya 750 gitulah ya, boleh lah kayak gitu, dengan target TP di 850 sampai 900 sampai 1000 lagi. Ini bagus, jujur aja ini bagus. MACD dan RSI nya pun menarik ya, ini lagi sideways dan ini ada potensi lagi diakumulasi juga. Coba kita cek, kita cek ya, CD ya, CD brokernya CD ya, CD dan ZP. Astagfirullah. SQ masuk, CD masuk, ZP masuk, oke, boleh ZP ya masuk ya. Oke, boleh, kalian boleh ini untuk swing ini panjang, boleh bikin area beli tuh 825 sampai dengan 800 lah ya, 825 sampai dengan 800, SL nya boleh di 750, boleh dengan target TP nanti di 850 terus di 900 gitu, itu bebas target TP mah, terserah kalian, yang penting roti bagus. Lanjut SMGR minus 4% di harga 2590. MGR secara technical daily dia kurang menarik ya, dia masih tertahan di support warna hijau ini di 2580. MACD dan RSI nya pun dia kurang menarik, ada potensi lanjut turun dulu, ada potensi dia lanjut turun terlebih dahulu ya, ke harga berapa, 2580. Kalau dia jebol 2580 ya lanjut ini ke 2500, itu cukup bahaya ya. Semoga aja analisaku salah, tapi ini 60% dia berpotensi lanjut turun dulu sih, memang hati-hati. Kalau kita lihat dari technical weekly pun dia masih tertahan ya, masih tertahan di garis warna kuning ini, ada support dia 2550. Semoga aja ini support kuat ya, kalau dia kuat ini bagus, kalau dia nggak kuat jebol ya udah wassalam, balik lagi ke 2100-an itu. Semoga aja ya 2580 sampai 2550 ini semoga aja dia kuat, semoga. Kalau kita lihat dari daily dan weekly-nya SMGR dia kurang menarik, harap berhati-hati. SMGR sekali turun itu ngeri loh dia tuh, set jeblok sekali turun kayak gitu. Kalau naik kan pelan-pelan, kalau turun ya Allah, seperti orang naik lift ini, turunnya pelan-pelan kalau dia naik, tapi kalau turun gila-gila. Oke, seperti itu saja untuk analisa video yang keempat, sampai jumpa di video yang kelima, bye bye.